Ini birrul walidain. Kitab Birrul Walidain fi fadaili birril walidain. Di dalam keutamaan-keutamaan bakti sama kedua orang tua min tariqil Quran, dari jalan Al-Quran wal athar dan athar, wa fi uquqihima, dan di dalam durhaka kepada keduanya, wa fi da'watihima, dan di dalam mendoakan keduanya, wa fi hifdzi haqqihima, dan di dalam menjaga haknya keduanya, ba'da mautihima, setelah meninggalnya keduanya, wa fi mu'anatil aba, dan di dalam menolong orang tua, fi tarbiyatil abna, di dalam mendidik anak-anaknya, wa kaifiyatil birri wa anwa'ih, dan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Nah, nanti kita akan bahas dalam kitab ini. Ini termasuk minal kutub allati wajib alaina an nata'allama. Ini termasuk kitab yang wajib kita pelajari. Kenapa? Nahnu abna, kita ini anak-anak yang wajib atas kita untuk nabirru walidina, kita wajib berbakti kepada orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa wasaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka. Alhamdu, adapun segala puji itu lillahi, bagi Allah. Al-qaili, yang berfirman, wa wasayna, dan sungguh kami telah mewasiatkan al-insana, pada manusia, biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya, husnan, dengan berbuat baik, wa in jahada, dan ketika bersungguh-sungguh siapa walidan kepadamu, litusyrika, agar engkau menyekutukan, bi padaku, bi denganku, ma dengan perkara, laisa yang tidak ada, itu laka itu bagimu, bihi dengan ma ilmun apa ilmu, fala tuti'huma, maka jangan engkau taati huma, pada keduanya. Kami telah mewasiatkan kepada seseorang agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Tapi kalau kedua orang tua itu nyuruh inti untuk menyekutukan aku, kata Allah, maka jangan dituruti. Kalau memang menyekutukan aku, tapi kalau enggak, wajib kita turuti. Wassalatu wassalamu ala hadina. Salawat dan salam semoga tercurah atas pemberi petunjuk kita, wa syafi'ina, pemberi syafaat kita, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, al-qaili, yang bersabda, ridallah fi ridal walidain, ridha Allah tergantung ridha Allah, ridallahi, adapun ridha Allah itu fi ridal walidaini, itu di dalam ridha kedua orang tua, wa sukhtullahi, dan adapun murkanya Allah itu fi sukhtil walidain, itu di dalam durhaka kepada kedua orang tua, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa tabi'ihim ila yaumiddin. Wa ba'du, fabayyantu, maka kemudian aku menjelaskan awalan, untuk pertama kalinya, anna hadhihi risalah, bahwasanya risalah ini itu tusamma, dinamakan birrul walidain fi bayani mu'anatil aba fi tarbiyatil abna, di dalam menjelaskan pertolongan orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka. Wa fi fadaili birril walidain, dan di dalam menjelaskan keutamaan bakti lawan kedua orang tua, min tariqil Quran, dari jalan Al-Quran, wa fi fadaili birrihima, dan di dalam keutamaan berbakti kepada keduanya, min tariqil akhbari wal athari, dari jalan akhbar, hadith wal athar sahabat, wa fi afati uquqihima, dan di dalam afat, bahaya durhaka kepada keduanya, wa fi da'watihima, dan di dalam mendoakan keduanya, wa fi hifdzi haqqihima ba'da mautihima, dan di dalam menjaga hak-hak kedua orang tua setelah keduanya wafat, wa fil hikayat, dan di dalam cerita-cerita, fi fadaili birrihima, di dalam menjelaskan keutamaan bakti kepada keduanya, wa afati uquqihima, dan bahaya-bahaya durhaka kepada keduanya, wa akhiran fi kaifiyatil birri wa anwa'ih, dan akhir nanti akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mu'anatul aba fi tarbiyatil abna, wallahu a'lam bishawab. Diusahakan, ini baru pertama, ya. Sepokok dicapekkan. Nah, capeknya kita di bulan Ramadan untuk ibadah, untuk ngaji kayak gini, itu capek yang mendatangkan ridho Allah. Bahkan salah satu ibadah
amal yang paling utama kita amalkan di bulan Ramadan ya seperti ini, kita ngaji. Ada di Fawaidul Mukhtarah itu apa itu? Coba ada Fawaidul Mukhtarah di situ? Hah? Coba carikan Syahrul Ramadan itu akhir di tentang bulan Ramadan. Jadi jangan malas. Setan nggak ada, nafsu inti harus dikekang. Nanti ngantuk lah, apalagi yang besok jam 10:30 sampai duhur. Makanya pagi ba'da subuh nanti kan ada kegiatan. Sampai jam berapa? Setengah 8. Setelah setengah 8, jam berapa? Sampai setengah 8. Setengah 8 sampai jam setengah 10 lebih seperempat kalian bisa tidur. Supaya nggak ngantuk, gitu ya. Supaya nggak ngantuk. Karena nanti jam setengah 11 sampai zuhur kita akan baca kitab 3 kitab. Nah, jadi inti semangat. Inti yang semangat maka senang nanti. Ketika hatam itu senang. Tapi inti yang nggak semangat, apalagi yang 20 hari setiap hari beli kitab. Kenapa? Hilang aja kitabnya. Nah, ini nggak merasakan itu nikmatnya belajar itu. Nggak merasakan. Sengaja Abi pilihkan kitab yang tipis-tipis, risalah gitu. Kalau tebel-tebel nggak hatam. Kita cuma 20 hari. 20 hari. Tahun kemarin 7 kitab, ini 10 kitab hatam, harus hatam. Selesai insyaallah. Jadi inti harus semangat, jangan nggak semangat. Asar. Makanya Abi nggak nerima undangan. Selama Ramadan mohon maaf kepada seluruh masyarakat, jamaah majelis yang mengundang kita. Kalau Abi nerima undangan, sering libur ke hatam. Atau Abi nggak nerima undangan, ente yang undangan. Sama aja. Banin undangan saruan, nanti Abi baca sama banat, berarti ente ketinggalan. Makanya 20 hari ini udah nggak usah kemana-mana udah. Dan selama 20 hari ini tinggal berapa hari lagi? Mana? Nggak ada izin. Nggak ada izin. Asatidah nanti diperhatikan, santri nggak ada izin. Apalagi hanya sekedar buka puasa di rumah. Izin di rumah ada acara buka puasa, ya udah nggak usah izin, udah antari, nggak usah banyak-banyak, nasi 2 termos, ya nggak, lauknya 2 termos, khalas hada yakfi. Semoga nggak ada undangan, apalagi undangan Ustaz bisa kami minta santri 15 orang, 20 orang, 30 orang, terus yang lainnya enggak, Abi nggak mau kayak gitu. Udah 20 hari kita mohon maaf, minta maaf sama jamaah, sama masyarakat. Kita mau fokus, ya, fokus menghatamkan kitab ini. Kita fokus dah menghatamkan kitab ini. Kita nggak mau apa? Nggak mau menyia-nyiakan kesempatan kita untuk mendapatkan anugerah yang sangat besar nih. Di Fawaidul Mukhtarah untuk ba'dal awqat di bab al-hathu 'ala al-ibadah fi Ramadan 449. Supaya kita semangat. Jadi di sini disebutkan man hadara majlis min majlisil khair fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sana. Bayangkan. Ada min kalamil Habib Alwi bin Syihab. Man hadara majlis, ini bahasa beliau ya. Aslinya itu man hadara majlisan min majlisil khair fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sana. Ini dalil kita untuk mengadakan kajian-kajian seperti ini di bulan Ramadan. Man hadara majlisan, barang siapa hadir satu majlis, min majalisil khair, dari majlis-majlis kebaikan, fi Ramadan, di bulan Ramadan, kataballahu lahu bikulli qadamin, maka Allah akan mencatat setiap langkah yang dia langkahkan itu ibadah sana, seperti ibadah 1 tahun. Makanya langkahnya dibanyaki nanti. Ente langkahnya itu dibanyaki, gitu ya. Artinya setiap langkah yang dilangkahkan
kaki seseorang untuk menghadiri majlis di bulan Ramadan, itu nanti akan dicatat oleh Allah menjadi apa? Satu langkah, satu ibadah, satu tahun ibadah. Bayangkan, ini luar biasa. Kalau kita menghadiri majlis di bulan lain itu sudah pahalanya luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Makanya banyak pesantren-pesantren Ramadan itu nggak libur, mereka mengadakan kajian-kajian, daurah-daurah. Nah, kita nggak tanggung-tanggung 10 kitab. 10 kitab bulan Ramadan ini. Nanti Ramadan tahun depan mungkin 15 atau 20 kitab. Aminnya nggak ikhlas dah. 10 aja kita udah kayak gini. Tapi insya Allah senang. Abi pernah mengikuti kajian Ramadan kitab Adzkar li Nawawi. Kitab Adzkar. Setiap ba'da tarawih itu kiai baca setiap ba'da tarawih sampai jam setengah 12 Jawa, berarti jam setengah 1 sini. Khatam. Adzkar Nawawi itu seperti Faidul Mukhtarah. Sebulan target khatam. Masya Allah, alhamdulillah khatam. Walaupun di situ banyak coretan-coretan. Kenapa? Ngantuk. Seret kecoret, ngantuk kecoret. Bayangkan ba'da tarawih jam 9 sampai jam setengah 1. Wa kulla lailah, setiap malam sampai malam 27-28 Ramadan. Masya Allah. Di sini Abi nggak tega. Ente misalkan kita khatam Faidul Mukhtarah, gimana kira-kira ini? Khataman Faidul Mukhtarah. Ada lagi di sebagian pondok tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain 15 hari khatam tafsir Jalalain dari awal sampai akhir. Ada lagi yang lebih ajib, Ihya Ulumuddin 4 jilid. Itu dibaca dari malam nisfu, malam ba'da nisfu, berarti malam 16 sampai malam 27 Ramadan, khatam 4 jilid. Itu dibaca siang, pagi, siang, sore, malam. Itu ada kayak gitu. Mereka kenapa seperti itu? Tidak lain tidak bukan menghidupkan waktu-waktu di bulan Ramadan dengan hal-hal yang positif. Istifadah. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadi kita pengen istifadah, kita ngambil malam ini 4 kitab, besok pagi 3 kitab, sore 3 kitab, ya, dalam satu hari 10 kitab, dan semoga setiap langkah yang kita langkahkan, setiap waktu yang kita lewati, setiap nafas yang kita hembuskan, semoga semuanya itu dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, amal kebaikan untuk kita, untuk kedua orang tua kita, untuk para datuk-datuk kita, dan untuk guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah wa kama nawa salafun salih fi mithl hadhihi al-qira'ah. Al-Fatihah. Dan Abi iklankan sama kalian, jangan lupa setelah ba'da sahur tahajud, itu jangan lupa tahajudnya, dan sahur dirapikan, buka puasa sahur itu dirapikan. Lajnah Ramadaniyah sama Ursawa kerjasama kayak apa merapikan itu. Dan ingat, nggak ada jam jenguk sore, nggak ada jam jenguk. Wali santri nanti bikin pengumuman hanya boleh ngirim makanan atau ngirim apa di pos jaga. Jangan jenguk sore. Olas 20 hari ente masa nggak bisa? Ente 20 hari nggak bisa, nggak ketemu sama abah ente? Gitu? Nggak bisa nggak ketemu sama orang tua ente? Wah, orang tua ente nggak bisa ketemu, nggak bisa kalau nggak ketemu sama ente? Ente enak yang dekat, terus yang jauh-jauh gimana? Gitu loh. Jadi jangan menjadi anak yang manja. Setiap hari kok minta dikirimi. Justru ente ngomong sama orang tua ente, "Bah, mak, ulun 20 hari di pondok, tolong kada usah dijenguk. Tolong jangan dikirimi apa-apa. Biar ulun mujahadah, mak. Ulun ini calon orang besar, ulama besar, masa setiap hari dijenguk?" Gitu, bisa? Ya Allah, ini enggak, mak, jenguk, kalau kada ampi. Ya Allah, banci itu. Banin banat nggak suka, Abi nggak suka sama anak yang kayak gitu. Ente menyiksa ente punya orang tua, durhaka loh ente. Orang tua ente memang hanya ngurusi ente. Jangan kayak gitu, harus siap. Kalau ada masalah di pondok, udah ente bismillah, ente minta sama Allah, ente berusaha hadapi sendiri, jangan melibatkan orang tua. Orang tua taunya di pondok ente sehat, taunya di pondok ente
semangat, ente enak, ente bahagia gitu loh. Yang nggak enak, nggak usah ceritakan sama abah, nggak usah ceritakan sama mama. Setiap orang tua datang jenguk, disampaikan yang enak-enak. Akhirnya orang tua ente juga senang, bahagia. Dan itu adalah salah satu kebaktian anak kepada orang tuanya. Kemudian jangan menjadi seorang anak ketika belajar di pondok dikit-dikit suruh jenguk. Mentang-mentang Ramadan, setiap hari, setiap sore mamanya suruh datang ke pondok ngirim makanan. Kalau itu orang tua ente datang kemauan sendiri, ya mungkin mama ente, abah ente yang pengen seperti itu. Tapi kalau ente yang minta, hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati kita sebagai anak membebani orang tua itu beban loh. Walaupun nggak terlalu jauh, tapi kan orang tua ente akhirnya memaksakan diri untuk datang ke sini. Akhirnya nggak sempat masak, nyari di Wirang, nanti nyari kesukaan ente. Wallah, ente kapan jadi santri? Yang suka seperti itu, kapan ente mau jadi santri yang benar-benar santri itu kapan? Santri yang menikmati gatalan, dinikmati ya enggak? Stempel ente itu, yang banat menikmati kutuannya, nikmati sudah, sakit dinikmati, ya santri. Ente akan jadi orang besar. Ingat, ente akan jadi orang besar, ente akan jadi orang sukses. Maka ente perlu dibanting dulu, ente diuji ini sama Allah gitu. Jangan dikira kita ambil dulu waktu mondok terus setiap hari dijenguk. Jenguk siapa yang jenguk? Ente di sini masya Allah ente sudah enak, makanan enak. Kita dulu di pondok nggak kayak ente sekarang. Wah ente sudah dienakkan masih aja menyiksa orang tua suruh datang setiap hari. Tadi Abi datang sore-sore, Abi lihat sudah ada di sana ada wali santri, di sana ada wali santri, di sana ada wali. Besok nggak ada kayak gitu sudah. Sampai haflah tanggal malam 26 Ramadan nggak ada jenguk-jenguk, nggak ada. Hanya ente kalau ada orang tua ente datang ngirim makanan titipkan di pos jaga. Fahim tuh? Siap semuanya? Banat siap nggak banat itu? Awas kalau dijenguk. Apa hukumannya dijenguk? Kalau orang tuanya datang anaknya nemuin, hukumannya semua yang dikirim dia nggak boleh makan, yang makan anggota kamarnya. Udah wes, nggak boleh makan, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Pokok lihati ente teman-teman ente makan. Yang terakhir kemarin ada yang terlambat. Abi bilang apa? Yang terlambat apa? Kurangi nilainya. Ada catatannya, Ustaz. Al-mutaakhirin Abi kurangi. Ada yang WA, Ustaz, bla 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 bla. Kan Abi bilang ya kan, pasti ada yang WA itu. Ustaz ini anak ulun garing, menggigil inilah, pusing lah inilah. Kenapa pusingnya datang ketika mau masuk pondok? Ya kan aneh. Ya Allah, udah Abi kasih tahu, Abi nggak usah WA. Udah kalau ente memang siap dikurangi nilai ente terlambat. Nanti akan Abi minta asatidah kurangi. Lihat berapa jam atau berapa hari terlambatnya satu hari apa, nanti Abi ini kurangi sekian. Kenapa? Karena Abi pingin kalian itu jangan menjadi seorang santri yang cengeng, harus kuat. Ingat kalian akan jadi orang besar, minimal kalian akan jadi pemimpin untuk keluarga. Masa abah kok kayak ente, model kayak ente ini calon-calon suami, calon orang tua, jangan kayak gitu. Ayo bismillah. Udah Abi berusaha ngasih yang baik, yang ngasih yang enak untuk kalian. Dan wallah apa yang Abi kasihkan ke kalian dari makanan itu dibandingkan dulu yang kita rasakan waktu di pondok jauh. Walaupun dulu sudah enak, ya, karena kita nggak mau ngelus, pokok enak aja udah. Tapi dilihat sekarang ente, masya Allah ente sekarang. Jadi sudah syukuri apa yang ada sekarang, syukur. Ente nggak usah merepotkan orang tua ente setiap hari suruh datang apa, nggak usah. Ya, Abi minta, ayo sama-sama semuanya kalian jadi santri yang benar-benar santri yang akan Allah jadikan orang-orang besar. Insyaallah kalian semuanya berkah semuanya untuk kalian. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.